Halo semua, perkenalkan nama saya Adi Susanto Suburian, NPM 2009128. Kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Micro Teaching, dosen pengampu Ibu Dian Wulansari. Tema 6, Panas dan Perpindahan. Subtema 1, Suhu dan Kalor. Anak-anak, pernahkah kalian melihat orang tua sedang menjemur kain, ada yang menjemur padi, dan ada orang yang sedang menjemur sepatu dan berjalan di bawah terik matahari? Nah, anak-anak, kita bisa melihat mereka menggunakan sinar matahari dan merasakan dari apa efeknya sinar matahari. Jadi, anak-anak, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi, anak-anak harus mengetahui contoh energi panas, yaitu yang pertama, sinar matahari. Anak-anak sudah tahu kan sinar matahari yang selalu menerangi bumi. Nah, anak-anak, sinar matahari tersebut merupakan sumber energi panas. Kita bisa melihat energi panas digunakan untuk menjemur kain, menjemur padi, menjemur sepatu. Nah, ada juga anak-anak bisa menjemur ikan asin. Serta energi panas bukan hanya digunakan oleh manusia, tetapi digunakan juga oleh tumbuhan dan hewan. Nah, bagi tumbuhan, sinar matahari digunakan untuk memasak makanannya di daun. Pasti anak-anak sudah tahu kan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ketika tidak ada sinar matahari, maka tidak bisa memasak makanannya di daun, atau disebut dengan apa, anak-anak? Yaitu fotosintesis. Nah, anak-anak, jadi anak-anak, apakah ada yang lagi anak-anak yang tahu apa sih sumber-sumber energi panas yang bisa kita jumpai? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, baik. Nah, yang pertama yaitu bisa juga sumber energi panas yaitu dari korek api. Nah, anak-anak, kita lihat ketika orang tua sedang memakai korek api, apa yang keluar? Yaitu api. Jadi api tersebut merupakan sumber energi panas. Baru anak-anak, coba pikirkan ketika kita makan, orang tua itu memasak makanan itu menggunakan apa? Pasti menggunakan kompor gas kan? Nah, dari situ kompor gas tersebut, sumber energi panas dari kompor bisa digunakan untuk memasak. Nah, ketika kita bisa merasakan ketika makanan baru selesai dimasak akan terasa apa, anak-anak? Pasti terasa panas kan? Nah, jadi manfaat sumber energi panas sangat banyak sekali. Kita bisa mengetahui yang pertama tersebut dari tadi, sinar matahari bisa menjemur kain, menjemur sepatu, dan juga jangan salah anak-anak, sumber energi panas bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik. Serta sumber energi panas tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan. Nah, pada hewan bisa kita lihat ketika pagi sampai sore kan itu ada energi sinar matahari, energi panas. Maka hewan akan bisa mencari makanannya. Begitu juga kepada manusia. Kita bisa melihat ketika pagi-pagi ada orang tua atau teman-teman kalian yang sedang berjemur pagi, karena ketika berjemur pada pagi-pagi akan menghasilkan yaitu vitamin pada tubuh. Baru apalagi sih sumber energi panas yang lain? Yaitu
sumber energi panas yang lain yang bermanfaat bagi kita apa sih? Coba pikirkan anak-anak. Oh, ada lagi anak-anak, yaitu kita dengar lagi penjelasan yang tadi, yaitu kompor gas yang bisa memasak. Baru kita lihat yaitu korek api. Serta jangan salah anak-anak, manfaat sumber energi panas bisa juga menghangatkan tubuh. Misalnya ketika ada api unggun, maka kita akan berada di samping api unggun, lalu kita merasakan sinar matahari, sinar dari api unggun tersebut. Nah, ada lagi anak-anak, ketika kita kedinginan, cobalah kita menggosokkan tangan kita. Cobalah kita gosokkan tangan kita ketika kedinginan. Ketika kita menggosok tangan tersebut, maka akan terasa panas. Pintar sekali anak-anakku. Nah, kita gosok terus, kita gosok, maka kita akan merasakan, yaitu merasakan panas. Begitu juga anak-anak, ketika kita berada di tempat dingin, kita harus memakai apa anak-anak? Yaitu memakai jaket, pakai sepatu dan kaos kaki, agar panas yang berada di badan kita tidak pergi keluar, sehingga kita menggunakan jaket, menggunakan kaos kaki, menggunakan celana yang panjang, dan menggunakan shawl, yaitu agar menahan sumber suhu badan kita. Jadi anak-anak, kita harus mengetahui manfaat sumber energi panas. Jadi anak-anak, ketika ada sumber energi panas, anak-anak juga harus hati-hati menggunakan energi panas tersebut. Misalnya, kita bisa melihat ketika ada anak-anak yang sedang main korek, sedang main api, maka terjadi yaitu kebakaran. Nah, anak-anak ketika menggunakannya harus diawasi oleh orang tua. Nah, anak-anak, baru kita bisa, apa sih alat-alat yang kita gunakan untuk energi panas? Yang pertama yaitu kita bisa melihat, yaitu ketika memakai mesin cuci. Nah, ketika kita memakai mesin cuci, anak-anak harus mengetahui di mesin cuci terdapat dua bagian. Yang pertama untuk mencuci, yang satu untuk mengeringkan. Nah, yang untuk mengeringkan ini terdapat yaitu sumber energi panas. Ketika kita mengeringkan pakaian, maka akan selesai kita keringkan, kita lihat bahwa pakaian tersebut sudah kering atau sudah bisa untuk dijemurkan. Lalu ketika kita tunggu dari cahaya matahari untuk cahaya matahari kena ke kain, maka 20 menit atau 15 menit sudah bisa diambil. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan magicom untuk memasak beras. Nah, ketika kita menggunakan magicom, alat apa yang digunakan? Atau alat untuk menghidupkan magicom yaitu listrik. Nah, dari listrik bisa juga digunakan untuk menghasilkan sumber energi panas. Ada lagi anak-anak, yaitu menggunakan setrika. Nah, anak-anak, ketika kita menyetrika, maka akan terjadi sumber energi panas yang akan kena ke kain, sehingga baju kita yang kita gunakan tersebut akan rapi. Jadi anak-anak, itulah. Baru ada lagi anak-anak yang paling penting ketika memasak. Nah, memasak kita harus menggunakan kompor api. Nah, kompor api tersebut merupakan sumber energi panas untuk kita. Jadi anak-anak, begitu banyak sumber energi panas yang berada di lingkungan kita, sehingga anak-anak harus selalu mengetahuinya, harus pandai-pandai menggunakannya agar tidak terjadi bencana, misalnya seperti tadi kebakaran atau bahkan badan kita kebakar. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengetahui sumber-sumber energi panas dan manfaatnya, agar anak-anak dapat menambah wawasan. Cukup sekian dan terima kasih.